Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin, para santri yang berbahagia, pada hari ini kita akan membicarakan seputar tentang keutamaan kalimat hauqalah atau la haula wala quwwata illa billah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda pada Abdullah bin Qais, "Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga." Hadis riwayat Bukhari. Zikir la haula wala quwwata illa billah merupakan zikir yang penuh kebaikan hingga nantinya bisa menjadi jalan untuk mendapatkan hal berharga di surga. Sebab itulah pengaruh zikir terhadap jiwa. Para pemirsa yang berbahagia, Ibnu Mas'ud pernah berkata, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Zikir la haula wala quwwata illa billah akan memberikan rasa taat yang lebih, sebab menyadari langsung pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu bacaan yang menjadi simpanan kekayaan di dalam surga?" Maka aku menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Maka beliau menjawab, "Ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah." Yang jelas bahwa zikir ini merupakan akhlak mulia yang sering dilakukan oleh para orang soleh. Pada suatu ketika di zaman dulu, zikir la haula wala quwwata illa billah memberikan pertolongan untuk lepas dari bahaya, sebab termasuk keutamaan berzikir kepada Allah. Suatu ketika Al-Asyja'i melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa anaknya yang bernama Auf telah ditawan oleh musuh. Maka Rasulullah berpesan kepadanya agar Al-Asyja'i mengutus seseorang untuk menemui anaknya dan menyampaikan agar Auf memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah. Zikir la haula wala quwwata illa billah ini terbukti memberikan kekuatan dan keberhasilan sebagai cara orang untuk sukses menurut Al-Quran. Maka setelah hal tersebut disampaikan dan Auf memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah, terjadilah bermacam keajaiban. Betapa tidak, tali kulit yang mengikat tangan Auf tiba-tiba terlepas, maka Auf pun kabur dengan menunggang onta milik musuh tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda juga, perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya ia merupakan perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya ini untuk membanyak zikir hauqalah ini, sebab ia menjadi sesuatu yang disukai Allah dan memiliki banyak kebaikan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka hal itu sebagai penawar baginya dari 99 penyakit, dan yang termudah adalah rasa bimbang. Hadis riwayat Tabrani. Segala penyakit hati dan kesedihan serta kesusahan akan hilang jika sering mengamalkan zikir hauqalah ini. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, zaman dahulu juga ada sebuah kisah tentang seseorang yang bisa mengalahkan musuh Allah ketika berperang dengan berusaha sebaik mungkin dan memperbanyak membaca zikir hauqalah ini. Hubaib bin Salamah rahimahullah saat menghadapi musuh atau mengepung sebuah benteng sangat senang memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan kalimat la haula wala quwwata illa billah mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan saat menanggung beban pekerjaan yang sulit dan keras, atau saat menghadap kepada raja dan orang-orang yang ditakutkan. Selain pengaruhnya yang efektif untuk menolak kemiskinan, berusaha sebaik mungkin dan banyak membaca zikir ini akan membantu memberikan keberhasilan dan kesuksesan pada setiap usaha yang dilakukan. Nabi
Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah kalimat yang berasal dari bawah arsy, dari pusaka surga? Katakanlah olehmu, la haula wala quwwata illa billah. Niscaya Allah akan mengatakan, hambaku telah menyerahkan dirinya dan meminta perlindungan. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah. Kemudian Imam Nawawi pernah berkata, la haula wala quwata illa billah, itulah kalimat yang digunakan untuk menyerah diri dan menyatakan bahwa kita tidak mempunyai hak untuk memiliki suatu urusan. Ia merupakan kalimat yang menyatakan bahwa seorang hamba tiada mempunyai daya upaya untuk menolak suatu kejahatan atau kemudaratan, dan tiada mempunyai daya kekuatan untuk mendatangkan kebaikan kepada dirinya, melainkan dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, kalimat hauqalah ini adalah salah satu zikir untuk menjauhkan diri dari penyakit hati juga ya. Kemudian kalimat hauqalah ini adalah untuk menenteramkan hati. Ya, betapa tidak, semua zikir termasuk zikir hauqalah ini akan memberikan ketenangan hati sehingga ia jauh dari hati yang gundah atau sesat. Demikianlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya hak monopoli para nabi, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap bugar mesti dibakar api oleh Raja Namrud, atau Nabi Musa alaihissalam ini kejar musuh dan tersudut di tepi laut hingga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongannya dengan terbelahnya laut, atau Nabi Yunus alaihissalam yang dalam keadaan putus asa terbuang dari kapal kemudian dimakan seekor ikan hiu tapi bisa tetap hidup. Juga ketika Rasulullah SAW dikejar musuh hingga mulut gua bersama sahabat Abu Bakar Siddiq, tetapi musuh tidak dapat melihatnya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala semacam itu juga diperuntukkan bagi kaum muslimin melalui kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.